Yang terhormat Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta beserta jajaran, Bapak Dadang Selihin, Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta, Ibu Ferry Farhati, Ketua Dekranasda DKI Jakarta, Ibu Filianingsi Hendarta, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Bapak Dwi Pranoto, Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Bapak Budi Hanoto, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Bapak Hamid Poncowibowo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Bapak dan Ibu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat provinsi, kota madya, kabupaten atau yang mewakili, para pemimpin perbankan, akademisi, asosiasi, pelaku usaha UMKM, rekan media, serta seluruh mitra strategis di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, para pemimpin satuan kerja dan segenap pegawai kantor pusat dan kantor perwakilan Bank Indonesia, masyarakat DKI Jakarta yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya mengajak Bapak dan Ibu semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir menyaksikan dan mengikuti kegiatan Festival Kreatif dan Seni DKI Jakarta tahun 2020 yang dilaksanakan secara virtual pada hari ini. Atas nama Dewan Gubernur, kami menyampaikan apresiasi atas sinergi dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dekranasda, OJK, dan BMPD DKI Jakarta dan seluruh pihak yang telah ikut membantu dan memberi dukungan yang besar terhadap kegiatan ini. Festival Kreatif dan Seni DKI Jakarta tahun 2020 akan diselenggarakan pada tanggal 11 hingga tanggal 13 September 2020. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari event Karya Kreatif Indonesia atau biasa dikenal dengan KKI yang seri pertamanya telah dibuka oleh Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 28 Agustus tahun 2020 ini dan akan dilanjutkan dengan seri kedua dan ketiga hingga November 2020 mendatang. Selain itu, Festival Kreatif dan Seni DKI Jakarta tahun 2020 ini mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Dengan tema pasar seni di mana kami berbangga bahwa Bank Indonesia dipercaya untuk menjadi movement manager. Tema yang diusung dalam Festival Kreatif dan Seni DKI Jakarta tahun 2020 ini adalah kolaborasi mendukung ekonomi kreatif DKI Jakarta. Kami menilai tema dimaksud menurut kami sangat tepat sebagai tonggak kebangkitan dan pelecut semangat UMKM dan ekonomi kreatif di Provinsi DKI Jakarta pada era next normal ke depan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian global dan juga domestik. Namun demikian dalam perkembangan kini, indikasi perbaikan ekonomi mulai terlihat di beberapa negara, khususnya di Tiongkok. Didorong meredanya pembatasan aktivitas pada perekonomian dan stimulus fiskal yang besar. Pada perekonomian domestik, kita tentunya menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini turut mempengaruhi sendi perekonomian masyarakat dan dunia usaha. Tak terkecuali UMKM pastinya, yang memiliki pangsa 99% dari jumlah total dunia usaha. Dalam survei yang dilakukan BPS terhadap 34.500 UMKM, terdapat 84% UMKM menyatakan mengalami penurunan pendapatan. Sebagai dampaknya hanya 60% usaha kecil menengah UKM dan hanya 50% usaha menengah besar atau UMB yang masih dapat beroperasi normal. Tentunya mereka turut melakukan adaptasi, di antaranya adalah dengan mengurangi kapasitas produksi dan merumahkan karyawannya.
Kami telah melihat arah perbaikan kondisi perekonomian seiring dengan kenaikan permintaan domestik sejalan relaksasi PSBB. Ke depan, akselerasi pemulihan ekonomi domestik diharapkan dapat terus membaik seiring dengan meningkatnya penyerapan stimulus fiskal, berlanjutnya stimulus moneter, kemajuan dalam restrukturisasi kredit, serta dampak meluasnya pemanfaatan digitalisasi dalam kegiatan ekonomi termasuk UMKM. Bank Indonesia melalui bauran kebijakannya akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait agar berbagai kebijakan yang ditempuh semakin efektif mendorong pemulihan ekonomi. Bagaimana peran UMKM dalam pemulihan ekonomi? Kami mencatat UMKM berkontribusi terhadap lebih dari 60% perekonomian nasional kita. Terlebih, peran ekonomi kreatif dalam perekonomian semakin meningkat. Melihat hal tersebut, kami mendorong kreativitas, digitalisasi, dan sinergi dari UMKM yang merupakan kunci untuk menciptakan nilai tambah dalam memajukan UMKM dan juga sebagai kekuatan baru perekonomian nasional di era digital. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam memajukan UMKM ini. Pertama, kreativitas dengan meningkatkan nilai tambah dari produk-produk UMKM. Yang kedua, digitalisasi melalui inisiasi UMKM Go Digital dan integrasi ekonomi keuangan digital melalui perbaikan infrastruktur sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Kita biasa sebut istilahnya adalah cemumuah. Istilah yang biasa khas dilakukan. Ketiga, sinergi kebijakan nasional baik pusat dan juga dengan daerah. Ini dengan memprioritaskan sektor-sektor dan memperkuat model bisnis yang terintegrasi. Dan secara end-to-end mendorong kemajuan UMKM. Festival Kreatif dan Seni DKI Jakarta 2020 ini diharapkan dapat menjadi media diseminasi kebijakan Bank Indonesia dalam mengembangkan dan membina UMKM. Selain itu, kegiatan ini diharapkan berperan sebagai media untuk mendorong perluasan akses pasar, meningkatkan akses keuangan, dan mendorong digitalisasi UMKM. Untuk itu, berbagai rangkaian kegiatan akan dihadirkan dalam Festival Kreatif dan Seni DKI Jakarta 2020 ini seperti webinar, talk show, showcasing dari produk UMKM. Nah, sebagai contohnya ini yang saya pakai, ini dari DKI Jakarta. Kemudian business matching, kurasi produk, lomba, dan bermacam kegiatan lainnya. Bagaimana peran BI dalam pengembangan UMKM? Secara lebih luas, Bank Indonesia memiliki kebijakan mengembangkan UMKM yang tersinergi dengan strategi pengembangan UMKM nasional. Bank Indonesia bertujuan untuk membangun New UMKM, UMKM baru sebagai kekuatan ekonomi nasional yang bercirikan end-to-end, digital dan berorientasi kepada ekspor. Bank Indonesia telah merumuskan arsitektur pengembangan UMKM melalui 3 pilar kebijakan utama, yaitu pertama, korporatisasi UMKM yang berbasis klaster sebagai bagian dari penguatan institusi dari UMKM. Yang kedua, penguatan kapasitas produksi dan usaha, kemudian juga SDM serta kapasitas pasar dari UMKM itu sendiri. Dan yang ketiga adalah tentu saja penguatan akses pembiayaan. Salah satu program utama pengembangan UMKM Bank Indonesia itu adalah onboarding UMKM yang dilakukan secara terintegrasi dari end to end. Pada program ini, pola pembinaan kepada UMKM itu dilakukan dari hulu ke hilir, disesuaikan dengan karakteristik dan tahapan usaha pada aspek kelembagaan, SDM, keuangan, produksi, serta pemasaran. Nah, Bank Indonesia akan melakukan pembinaan dibagi
untuk UMKM itu ada 4 kategori UMKM atau level dari UMKM. Yang pertama adalah ada grup UMKM potensial. Jadi UMKM yang baru saja melangkah atau melakukan usahanya. Jadi pembinaan oleh Bank Indonesia difokuskan untuk pembuatan izin usaha. Kemudian juga bagaimana cara membuat laporan yang sederhana. Kemudian sertifikasi produk. Juga peningkatan kualitas produk dan akses pasar. Nah, kemudian ada grup UMKM level berikutnya yaitu UMKM sukses. Nah, untuk UMKM sukses ini maka pembinaan dari Bank Indonesia difokuskan untuk mendorong UMKM itu menggunakan teknologi informasi untuk pemasaran seperti pakai e-commerce dan pembayarannya juga pakai digital tentu saja ya, pakai digital payment begitu. Yang ketiga adalah naik kelas lagi yaitu UMKM sukses digital. Nah, pembinaan oleh Bank Indonesia difokuskan untuk meningkatkan digitalisasi usahanya. Akses pembiayaan dan juga penyusunan laporan keuangannya sudah canggih dengan menggunakan teknologi. Dan tentu saja ada kurasi produk supaya memiliki nilai yang kompetitif dengan produk-produk negara lain. Dan yang terakhir ini adalah UMKM yang betul-betul kita dorong semuanya untuk sampai ke sini adalah UMKM yang memiliki potensi ekspor. Jadi pembinaan oleh Bank Indonesia itu difokuskan untuk meningkatkan kualitas dari produk itu sendiri yang untuk dapat bersaing dengan produk-produk global. Kemudian juga perluasan pasar ekspor. Jadi negara-negara ini juga kita lakukan berbagai-bagai negara. Kemudian kita ajari tentu saja kelengkapan dokumen-dokumen untuk keperluan ekspor dan pembiayaan ekspor. Kami mencatat bahwa pada tahun 2020 di kantor perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta telah memiliki 33 UMKM binaan. Alhamdulillah ini yang diklasifikasikan menjadi ada 5 UMKM yang baru melangkah tadi, 5 UMKM potensial. Kemudian ada 14 UMKM yang sudah sukses, UMKM sukses. Kemudian 11 UMKM sukses digital level 3 dan terakhir adalah ada 3 UMKM yang sudah go ekspor. Kami juga mencatat beberapa success story dari pengembangan UMKM yang dilakukan oleh kantor perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, yaitu seperti Embroidery Indonesia. Nah, ini adalah UMKM yang memproduksi ada bantal, ada spray gitu. Kemudian juga ada UMKM tentang Sepiring Indonesia, itu yang memproduksi berbagai kerajinan yang kreatif. Gitu ya, bagus sekali yang telah menembus ekspor ke Singapura. Serta ada juga UMKM sporty. Nah, dengan produk pakaian renang ini Bapak Ibu sekalian, pakaian renang syariah yang telah menembus pasar Hong Kong, Taiwan serta Singapura. Selain itu, kantor perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta juga telah mengembangkan atau menyelenggarakan beberapa program pengembangan UMKM lainnya seperti program klaster. Kemudian ya kita lihat klaster komoditas pangan. Kemudian ada komoditas unggulan daerah. Kemudian wirausaha unggulan Bank Indonesia. Kemudian ada program pengembangan ekonomi pesantren. Program UMKM kreatif syariah, pelatihan, dan program-program lainnya. Sebelum menutup sambutan ini, izinkan kami memberikan semangat kepada semua wirausaha UMKM dan ekonomi kreatif, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Mari kita lakukan terus pemanfaatan teknologi digital. UMKM harus bertransformasi untuk menjadi UMKM 4.0 dengan mendigitalisasi proses pembiayaan, pemasaran maupun pembayaran. Dalam hal ini Bank Indonesia telah menyediakan khusus untuk pembayaran yaitu kita namakan KRIS. KRIS adalah QR Indonesia Standard. Ini adalah merupakan kanal pembayaran digital yang tadi saya sebutkan tadi cemumuah. Cepat, mudah,
murah dan handal. Jadi pakai kris selalu. Di NKRI kita harus dorong kris. Bagi jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perkenankan kami atas nama Dewan Gubernur untuk menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang selama ini terjalin, khususnya dalam rangka mendukung perkembangan UMKM. Kami berharap kerjasama ini akan terus bisa terjalin erat di masa pemulihan ekonomi kali ini dan terus untuk masa depan. Bagi sektor perbankan, kami mengapresiasi atas terus berjalannya proses restrukturisasi kredit, terutama kepada UMKM. Ke depan, tak henti-hentinya, kami menghimbau kepada perbankan untuk terus mendukung pembiayaan kepada UMKM. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga niat baik kita untuk membangun bangsa dan negara ini senantiasa memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.